Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Mari kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun selalu tidak lupa saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Indonesia sekarang sudah naik peringkat FIFA dari kemarin 140 sekian naik menjadi 130-an, 134. Ini sebuah prestasi yang menggembirakan bagi kita semua, patut diacungi jempol. Yang tadinya kita setelah di-banned FIFA dari 100 berapa 70-an kalau nggak salah ya, 170-an naik-naik terus yang akhirnya sekarang bisa mencapai 130-an. Ini tentunya harus kita syukuri bahwa kita bisa naik peringkat dengan cepat. Termasuk cepat ini beberapa tahun ini bisa naik beberapa puluh peringkat dari 170-an ya. Nah, masih banyak yang bingung sebenarnya saya membaca di komen-komen kolom komentar sosmed ya, masih banyak yang bingung terutama adik-adik kita di mana peringkat itu fungsinya untuk apa? Apa sih pengaruhnya peringkat FIFA? Toh kalau peringkat dibontot misalnya tapi pemainnya bagus-bagus kan tetap aja kalau main tetap menang kan. Nah, mereka masih banyak yang bingung. Tapi untuk orang-orang bola yang sudah lama tentunya udah nggak bingung lagi. Oke, mungkin buat adik-adik yang baru saja mengikuti bola bahwa peringkat FIFA itu juga sangat penting. Paling gampang gini aja deh. Paling gampang itu kalau kita mengikuti sebuah turnamen atau sebuah kompetisi dalam sebuah grup, kita masuk grup A misalnya, itu kan dibagi menjadi pot-potnya, ada pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Bukan grup ya, tapi pot. Bedanya masih banyak yang nggak ngerti antara pot dan grup. Nah, pot itu ibaratnya seperti ini, seperti unggulan lah. Pot 1 itu unggulan 1, pot 2, pot 3, pot 4. Jadi satu grup ada 4 orang, 4 negara diisi, pasti diisi pot 1, pot 2, pot 3, pot 4, atau unggulan 1, unggulan 2, unggulan 3, unggulan 4. Nah, kalau Indonesia berada di ranking bontot FIFA, otomatis kita ada di unggulan terakhir atau di peringkat 4 atau unggulan 4. Otomatis kalau di unggulan 4, lawan-lawan kita itu pasti diisi oleh unggulan 3, unggulan 2, unggulan 1. Jadi lawan-lawan kita itu adalah tim-tim yang di atas kita. Inilah keuntungannya kalau kita bisa naik terus peringkat seperti ya kita misalnya berandai-andai ya, kita bisa masuk ke pot 1 atau seperti Jepang, Korea, Jerman gitu kan. Itu otomatis dia lawannya pasti di bawahnya, levelnya pasti di bawahnya. Dia masuk Jerman masuk di pot 1, lawan-lawannya satu grup pasti ada di pot 2, pot 3, pot 4. Nah, enaknya itu kalau kita berada di ranking atas. Memang ranking itu enggak patokan ya, bukan suatu rumus kalau rankingnya atas pasti menang, itu enggak. Kita bahkan pernah mengalahkan Curaçao kalau nggak salah. Dia ranking 80-an dan kita bisa menang. Memang ranking ranking nggak menjamin, tapi setidaknya ranking itu bisa menggambarkan perkembangan sepak bola kita sampai di titik mana. Tentunya kenaikan ranking ini tidak lepas dari pelatih STY, dan jujur saja waktu awal-awal atau sebelum STY melatih timnas, waktu wacana, waktu negosiasi, saya sebenarnya nggak setuju juga ketika STY melatih timnas. Saya waktu itu masih menginginkan Luis Milla yang melatih, karena waktu itu Luis Milla bisa melatih, bisa ada gambaran cara bermainnya lah. Umpan-umpan pendeknya udah terlihat, udah mulai main gitu ya. Udah ada perkembangan sedikit walaupun belum bisa memberikan pengaruh yang signifikan bagi tim. Namun menurut saya itu sudah merupakan fondasi yang dibangun oleh Luis Milla. Makanya ketika akan berpindah ke STY, saya nggak sebenarnya dulu nggak setuju kalau STY itu melatih timnas, tapi lama-lama ya karena PSSI area ketok palu, STY yang melatih, ya mau nggak mau kita harus tetap dukung siapapun yang melatih. Ya udah, kita dukung STY. Nah, ternyata STY bisa memberikan pengaruh yang signifikan bagi timnas seperti yang sudah kita lihat saat ini. Walaupun di awal-awal seperti STY masih kebingungan
pemain-pemainnya kok kayak gini ya, masalah kedisiplinan dan lain-lain gitu ya. Terus di awal-awal permainan juga nggak begitu bagus, kadang ada bagusnya sedikit, kadang bermain jelek, tapi nggak masalah, itu sebuah proses yang perlu kita apresiasi, yang perlu kita dukung. Dan ternyata lama-kelamaan ini STY melatih, prosesnya itu memang kadang turun, tapi naik, 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 dan lebih cenderung ke naiknya. Wah, ini pelatih bagus ini. Dari situ saya sadar bahwa STY itu bukan pelatih abal-abal, ternyata dia pelatih yang hebat. Dan saya lebih suka lagi, STY tidak hanya mencari nama-nama besar seperti pelatih-pelatih yang zaman dulu. Saya ingat waktu tahun 2000-an mulai menonton timnas, masih pelatih masih banyak yang memanggil pemain-pemain itu mencari nama besarnya. Ini pemain di liga nama besarnya udah ada, udah top gitu dipanggil, tapi STY enggak. Dia berani memanggil pemain-pemain yang kita bahkan nggak tahu ini siapa, ini kontribusinya di klub itu gimana, kita nggak tahu. Bahkan pemain-pemain yang relatif masih muda. STY seperti melihat ke depan, bukan dalam jangka pendek, tapi ke depannya. Ini anak muda punya potensi, harus dipanggil untuk menambah pengalaman dan jam terbang dan macam-macam, sehingga ke depannya timnas bisa lebih kuat. Seperti kasus kemarin Hoki Caraka yang dianggap belum levelnya, yang dianggap ini pemain muda potensial tapi belum saatnya lah bermain untuk timnas. Tapi STY tetap memanggil. Mungkin itu ya bagian dari strategi, karena Hoki punya kemampuan tersendiri yang bisa dimanfaatkan oleh STY. Namun di sisi lain juga memberi jam terbang, juga memberi pengalaman bagi Hoki agar kedepannya bisa lebih lebih berkembang dan menjadi striker andalan timnas Indonesia. STY adalah pelatih hebat menurut saya, di mana dia bisa membangun sebuah tim dengan permainan yang bagus, yang mungkin kita nggak pernah nonton sebelum-sebelumnya. Namun ada yang harus kita ingat dan jangan sampai lupa ketika kita membahas timnas. Kita saat ini sering memandang sepak bola Indonesia di level timnas. Timnas hebat, timnas hebat, timnas hebat. Namun kita jangan sampai lupa sekali lagi bahwa di bawahnya timnas itu ada lain-lainnya, ada liga, ada pembinaan usia dini dan macam-macam. Kita jangan sampai lupa, kita harus tetap fokus di situ. Pembinaan usia dini tetap penting, harus ditingkatkan lagi, terus liganya juga harus ditingkatkan lagi. Jangan sampai kita mempunyai produk unggulan timnas yang bagus, tapi bawahnya ya kurang bisa mendukung. Ini akan sangat susah ketika pemain-pemain yang di atas di timnas, mungkin maaf ya nggak mendoakan, tapi ada yang cedera, ada yang nggak bisa bermain misalnya, akan mencari penggantinya di bawah ini akan susah sekali. Ketika dapat pun akan dipaksakan dan belum tentu bisa mengimbangi. Namun kalau pembinaan kita bagus, liga kita bagus, banyak pemain-pemain hebat di sana. Nah, di level timnas kalau ada yang nggak bisa hadir, nggak bisa bermain, mungkin kita akan mencari penggantinya lebih gampang. Oke, mungkin sekian dulu video pendek dari saya. Ini sebuah kegembiraan saya di mana mendengar berita bahwa timnas bisa naik peringkat. Namun jangan lupa bawahnya tetap harus kita perhatikan, jangan sampai kita lengah atau lupa. Maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.